Selamat siang teman-teman. Baik, perkenalkan nama saya Panjorianus Banua. Saya dari Institut Institor Yogyakarta. Saya dari Fakultas Teknologi Pertanian, Prodi STIP. Nah, saya ini mau membahas tentang traktor. Jika teman-teman ingin tahu tentang traktor, ikuti saya. Perbincangan kami. Saya dari Institut Pertanian Yogyakarta, Fakultas Teknologi Pertanian. Nah, sekarang saya bersama dengan Pak Supanto. Nah, jadi sekarang itu saya mau tanya-tanya tentang traktor. Nah, jadi gini Pak, traktor itu sebenarnya apa sih? Baiklah, kalau traktor itu pada prinsipnya alat bantu untuk pertanian maupun perkebunan, gitu ya. Jadi bisa baca, bisa angkut panen, hasil panen, gitu. Ya. Nah, teman-teman kita sudah tahu gitu kan, apa itu traktor. Nah, sekarang apa manfaat traktor di dunia pertanian untuk mempermudah pekerjaan para petani? Yang pertama-tama, traktor itu sebagai alat bantu petani, khususnya di lahan pertanian kayak padi, itu bisa untuk mengolah tanah, baik mengolah tanah lokal awal maupun baru. Jadi nanti kalau untuk padi ada dua alat bajak yang membantu. Yang pertama itu bajak. Bajak itu ada bajak singkal, ada bajak piringan. Kemudian setelah itu nanti garu. Nah, setelah dari garu barulah siap tanam padi. Nah, itu untuk padi. Nah, kalau untuk di perkebunan sendiri semacam sawit gitu, itu untuk alat transportasi angkut sawit dari lahan kebun ke pos penimbangan gitu ya. Nah, teman-teman, setelah kita tahu apa itu manfaat traktor di dunia pertanian, sekarang yang menjadi pertanyaan kita itu jenis-jenis traktor itu apa aja, Pak? Nah, kalau jenis traktor itu banyak sekali. Ada Kubota, kemudian ada Yanmar, kemudian ada Setor, kemudian ada John Deere, nah dan lain-lain. Tapi yang kita punya adalah Kubota, Yanmar dan Setor. Selain itu juga ada traktor dan traktor yang dimodifikasi mesin diesel, tapi yang bukan modifikasi, memang itu secara manual digerakkan dengan didorong, disetir dengan jalan kaki. Tapi kalau yang ini kan kita sebagai operatornya bisa naik langsung. Nah, setelah kita tahu beberapa jenis-jenis dari traktor itu, teman-teman, sekarang kita mau nanya cara kerja traktor itu kayak mana? Nah, kalau cara kerja traktor, pada prinsipnya traktor itu nanti kalau untuk pengolahan lahan, cara kerjanya yaitu tadi bajak singkal itu sebagai pengolahnya, pengolah darat. Kemudian kalau bajak singkal itu ada macam-macam, ada bajak tadi itu ada macam-macam, ada bajak singkal dan bajak piringan. Kemudian nanti kalau untuk untuk mengolah lahan tahap kedua itu nanti pakai garu. Jadi sistem kerjanya dia membajak ataupun membalik tanah itu sebelum lahan ditanami.
Nah, sekarang kita mau tanya sama Bapak Supanto gitu, cara perawatan traktor yang baik dan benar itu gimana? Nah, kata Bapak nih. Ya, baiklah, itu pertanyaan yang paling bagus ya. Jadi kita perawatan pada traktor itu yang pertama bahan bakar harus selalu isi, jangan sampai kosong. Kemudian kedua itu pada oli pada traktor yang semacam ini itu ada banyak. Jadi oli gada, oli mesin, oli transmisi, kemudian oli hidrolis. Nah, itu jangan sampai oli itu kering. Dan perawatan yang lebih bagus setiap kali habis pakai selalu dicek. Jangan sampai oli itu habis ataupun tingkat kekentalannya terlalu kental sekali, jadi kepekatannya akan tinggi. Kemudian pada traktor ini kan ada radiatornya sebagai pendingin. Itu jangan sampai pendingin tadi itu kering, karena kalau kalau kering itu nanti radiatornya akan pecah dan itu untuk biayanya perbaikan mahal. Lebih bagus, paling bagus itu untuk pengisian di radiator itu pakai air cooler, bukan air biasa. Itu awet, ke mesin juga harus. Itu perawatan. Hampir semua jenis traktor sama. Nah, gini Bang. Nah, teman-teman, sekarang kita mau tanya sama Bapak Supanto, apa kendala traktor saat beroperasi? Bapak, silakan. Kendala untuk mengoperasikan ini, kalau perawatan kita secara benar, otomatis kendala-kendala yang akan menghambat itu akan tipis. Tapi biasanya kalau misalnya pada posisi bahan bakarnya itu berkurang, dari jarum selangnya menuju ke bospong, itu akan mengakibatkan istilahnya kalau bahasa Jawa kanginan. Jadi kalau sudah kanginan atau bahan bakar kurang habis, dia akan tidak bisa hidup karena kompresinya nggak jalan. Nah, untuk mengatasi itu kita harus buka nozzle bospong tadi, karena fungsi dari bospong itu memompa ke nozzle, bahan bakar ke nozzle. Nah, setelah terjadi setelah terjadi pengabutan, maka terjadi pembakaran di situ di nozzle. Nah, itulah kompresinya yang bagus. Nah, kemudian kendala lagi aki. Kita harus sering kontrol aki. Akinya itu nanti ampernya masih tinggi enggak. Ya, kalau misalnya akinya ngedrop itu kan nggak bisa hidup. Nah, itu saja. Ya. Nah, sekarang kita mau tanya langsung sama Bapak Supanto, harapan Bapak ke depannya di traktor ini bagaimana? Kalau harapan dari saya, traktor karena dari dulu sudah menyatu dengan rakyat petani biasa, harapan saya traktor bisa semakin mudah dicari, kemudian semakin banyak dibutuhkan dan semakin banyak fungsinya. Nah, gitu saja. Baik, cukup sekian diskusi saya dengan Bapak Supanto. Jadi, akhir kata kami ucapkan terima kasih banyak. Baik teman-teman, setelah kita mengetahui apa itu traktor, apa itu manfaat traktor di dunia pertanian, apa itu jenis-jenis traktor. Nah, jika ada komen dari teman-teman, saran, dipersilakan. Oke, bye-bye.